Ada orang bilang, sejak SPZ dibubarkan, keluarga Tang kehilangan tim penjaga, keluarga Tang dan keluarga Ma di bawah kepengurusan Eric Ling menderita kerugian besar, bisnis mereka merugi 80 hingga 90%, hutang mereka bertambah banyak. Kedua perusahaan terpaksa harus memberhentikan staf yang menyebabkan kekacauan internal. Banyak keluarga yang bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah makanan dan pakaian, dan perselisihan di dalam terus saja berlanjut. Bahkan keluarga besar papan atas seperti ini telah hancur hingga menjadi seperti ini. Bisa dibayangkan betapa kerasnya cara yang dilakukan keluarga Qin kali ini. Keluarga Tang dan keluarga Ma menjadi gila. Sedangkan Fuad Jiang dari keluarga Jiang bahkan lebih berjuang, dengan kehidupan yang tergantung pada seutas benang dan hampir bubar. Grup perusahaan Chen milik Larry Chen menghentikan kegiatan usaha mereka. Pada hari ini, mereka berkumpul di rumah gaya Si Heyuan di Danau Jati, semua orang dalam suasana hati yang berat. Keluarga Tang sudah berakhir. Yohanes Tang membentak meja dengan keras, semua bencana ini disebabkan oleh Tuan Ling. Jika kita tidak bergantung pada Tuan Ling sejak awal, keadaannya tidak akan menjadi seperti ini. Joseph Tang juga berkata, benar, alasan mengapa kita berakhir seperti ini benar-benar disebabkan oleh Tuan Ling. Bisnis keluarga Tang yang sudah berjalan selama puluhan tahun, 3 generasi, menjadi hancur seperti ini. Leon Tang juga berteriak, alasan mengapa kita berakhir seperti ini sepenuhnya karena Eric Ling. Sudah kukatakan di awal bahwa kita tidak bisa bergantung pada Eric Ling, tetapi kamu tidak mendengarkan. Jacob Tang, Shirley Tang, kalian semua menganjurkan agar Eric Ling mengambil alih bisnis keluarga Tang. Sekarang bisnis keluarga Tang kita hampir hancur, runtuh. Kalian harus bertanggung jawab atas semua ini. Joseph Tang dengan dingin berkata, keluarga Tang semua menunggu kami untuk memberi mereka penjelasan. Jacob Tang dan putrinya telah dituduh dan disalahkan oleh banyak orang. Jacob Tang merasa tidak senang, kakak, tidakkah hati nurani kalian sakit ketika kalian mengatakan ini? Setelah Tuan Ling mengambil alih urusan keluarga Tang, dia menghindari perpecahan internal. Dia membuat keluarga Tang bertahan dan menunjukkan kekuatan aslinya. Apa yang dia lakukan untuk keluarga Tang, itu semua demi kebaikan bersama. Sekarang Tuan Ling mengalami masalah, bukannya membantu menyelamatkan, namun kalian malah memprovokasi masalah internal, apa kalian tidak malu? Joseph Tang berkata, adikku, seluruh keluarga Tang kini sedang bermasalah. Jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada seluruh anggota keluarga, masalah internal ini tidak akan berakhir. Yohanes Tang berkata, sekarang kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri. Kamu malah masih ingin menyelamatkan Tuan Ling, menurutmu kamu ini siapa? Juru selamat, semua orang menjadi ricuh. Pada saat ini, seseorang masuk ke dalam ruangan. Bloody Mary, dia mengenakan pakaian hitam, sosok tubuhnya ramping, raut wajahnya yang sedih datang membawa ransel panjang hitam. Kedatangan Bloody Mary membuat semua orang terdiam. Brian Ma langsung berdiri, Bloody Mary. Melihat Brian Ma sangat menghormati orang ini, Laurie Jiang, Fuad Jiang, Larry Chen dan Anton Lu segera mengikuti dan memberi hormat. 3 pemimpin besar keluarga Tang memandang Bloody Mary dengan wajah bingung. Siapa orang ini? Mengapa Brian Ma sangat menghormatinya? Kalian keluarga Tang benar-benar tidak tahu berterima kasih. Sekarang nasib Tuan Ling sedang dipertaruhkan, tetapi kalian di sini malah meminta pertanggungjawabannya. Jika Tuan Ling tahu akan hal ini, bukankah itu sangat menyedihkan? Bloody Mary berdiri tak bergerak di ambang pintu. Joseph Tang berkata, apakah yang aku katakan itu salah? Bloody Mary berkata, saat Tuan Ling banyak membawa keuntungan bagi keluarga Tang, kalian merasa senang dan merasa berada di atas. Sekarang Tuan Ling dalam kesulitan, kalian tidak peduli dan malah memberikan tuduhan padanya. Joseph Tang menundukkan kepalanya karena malu. Bloody Mary berkata, jika keluarga Tang tidak ingin terus dipimpin oleh Tuan Ling, kalian dapat pergi sekarang. Joseph Tang berkata, kami pergi saja. Kakak kedua, ayo pergi.
Yohanes Tang bahkan tidak berpikir dua kali, jadi dia pergi begitu saja. Mereka tahu betul bahwa Eric Ling hanya ditangkap dan belum dibunuh. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Qin telah memulai balas dendam mereka. Jika Eric Ling terbunuh, balas dendam keluarga Qin akan lebih brutal. Tampaknya langkah yang paling bijaksana adalah untuk meninggalkan Eric Ling dan membuat garis yang jelas dengan Eric Ling mulai sekarang. Japri Tang berkata, berhenti. Joseph Tang berkata, paman kedua, tidakkah kamu ingin pergi bersama kami? Japri Tang berkata, jika aku tidak pergi, kamu juga tidak bisa pergi. Yohanes Tang bertanya, apa maksudmu? Apakah kamu akan menunggu Eric Ling terbunuh dan menunggu balas dendam yang lebih gila dari keluarga Qin? Keluarga Tang telah jatuh. Terlalu berat untuk bertahan menghadapi keadaan ini. Japri Tang berkata, tidak peduli bagaimana keluarga Tang ini, kita telah lama terikat dengan Tuan Ling. Sekarang kalian ingin memisahkan hubungan. Tidak mungkin. Bisakah kalian sadar? Yohanes Tang dan Joseph Tang ragu-ragu. Bloody Mary berkata, jika kalian bersedia untuk terus bersama Tuan Ling, tetaplah di sini. Jika kalian tidak mau, pergilah sekarang. Setelah Joseph Tang dan Yohanes Tang berdiskusi, mereka berdua memutuskan untuk pergi. Japri Tang berulang kali mencoba untuk mempertahankan mereka, tetapi itu tidak ada gunanya. Japri Tang masih ingin membujuk kedua orang yang sedang kehilangan akal itu, tetapi ketika dia menanyakan kalimat apakah kalian ingin memecah belah keluarga Tang, Yohanes Tang dan Joseph Tang menjawab telur tidak bisa ditaruh dalam satu keranjang. Membagi keluarga Tang lebih baik daripada keluarga Tang berkerumun sampai mati. Japri Tang tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Bro, Bloody Mary memukul mereka. Joseph Tang dan Yohanes Tang dipukul hingga jatuh ke lantai pada saat yang bersamaan. Jika bukan karena Tuan Ling, aku sejak awal sudah membunuhmu. Bloody Mary berkata, jika kalian ingin pergi, boleh. Tapi sekarang ikut aku ke suatu tempat dan tunggu sampai kalian menyaksikannya dengan mata kepala kalian sendiri. Setelah itu, pergi atau tetap tinggal, kalian sendiri yang memutuskan. Bloody Mary memimpin orang-orang itu, dan sekelompok orang itu mendaki gunung di sebelah Gunung Timah dalam diam. Ketinggian gunung ini mirip dengan Gunung Gundul, dan jarak garis lurus antara puncak mendekati 2 kilometer. Setiap orang membutuhkan teleskop untuk melihat pemandangan di Gunung Gundul. Bloody Mary benar-benar memberi semua orang sebuah teropong. Hari ini kebetulan langit sedang cerah. Semua orang melihat 4 kelompok orang muncul di puncak gunung. Akademi Charles, Kuil Gunung Timah, Akademi Bumi Raya dan 100 tinju. Satu persatu tokoh besar muncul di penglihatan semua orang. Tetapi banyak dari mereka yang tidak mengenal orang-orang besar ini. Japri Tang mengenal mereka dan terkejut ketika melihat orang-orang ini. Michael Beitang, bos Akademi Bumi Raya, bahkan bos Rafael Gong juga ada di sana. Apakah itu tempat di mana Tuan Ling akan dibunuh? Ini, Linton Xiao, wakil ketua dari 100 tinju. Ada juga ketua Wisnu Xiao. Ada Fendi Qin dari Akademi Charles. Kepala keluarga Qin juga ada di sini. Dan ada Wendy Xiang. Japri Tang menyebut nama-nama mereka satu persatu sambil bergidik ngeri. Meskipun orang-orang di sana belum pernah melihat tokoh-tokoh besar ini, mereka jelas mengerti, adanya orang-orang ini berarti. Setiap nama yang diucapkan oleh Japri Tang seperti petir, jauh dari sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang seperti mereka. Itu. Mater Ye dari Akademi Charles, Raja Zonghai. Ya Tuhan, bahkan dia juga muncul. Japri Tang sangat terkejut. Apa? Itu Master Ye. Pantas saja ia terlihat berbeda dari yang lain. Apakah dia adalah pemilik otoritas tertinggi di Zonghai? Tak lama kemudian, Eric Ling yang sedang diikat dengan rantai, dilempar ke alun-alun Bagua. Tuan Ling akan dibunuh hari ini. Semua orang di lapangan merasa sangat sedih. Kemudian, mereka melihat Guru Lan datang ke lapangan bersama dengan 2 orang pria yang merupakan anak buahnya. Kemudian, kedua bawahan itu bergegas menuju kerumunan, seolah-olah tidak ada siapapun, mereka menyerang dari segala arah,
tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Kemudian, Charles Ye ikut menyerang, mengalahkan dua master, dan kemudian puncak pertempurannya adalah duel dengan Guru Lan. Pertempuran itu sangat brutal, dan menarik perhatian semua orang. Pertempuran para master yang seperti itu, mereka bukanlah manusia. Jacob Tang dan Yohanes Tang sama-sama membuka melotot menyaksikan. Akhirnya, mereka melihat Eric Ling menyerang dan menghancurkan rantai yang mengikatnya. Lah bertarung sengit dengan Guru Lan, mereka saling berebut kemenangan. Apakah ini kekuatan Tuan Ling? Joseph Tang ketakutan dan jatuh ke tanah, wajahnya pucat. Bloody Mary berkata, jangan khawatir, teruslah menunggu, kamu akan melihat ketika Tuan Ling mengalahkan Guru Lan. Semua orang yang menonton bergidik ngeri. Gunung Gundul, bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Eric Ling tidak mati, bahkan ia berdiri diam tanpa cedera. Sebaliknya, Guru Lan yang terkejut mundur 2 langkah. Hal ini membuat orang-orang merasa sangat bingung. Bukankah Guru Lan baru saja melepaskan tenaga angin? Tenaga angin itu sangat kuat, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan bahkan Master Ye dikalahkan oleh tenaga angin. Apakah Eric Ling bisa menahan tenaga angin? Tuan, apa yang terjadi? Fendi Qin sangat panik. Orang-orang di sekitar juga menoleh untuk melihat keadaan Charles Ye. Mereka menunggu jawaban Charles Ye. Yang mereka takutkan adalah tenaga angin dari Charles Ye, dan hanya Charles Ye yang tahu apa yang terjadi barusan. Charles Ye berkata dengan sedikit ragu, Eric Ling memblokir serangan tenaga angin. Fendi Qin mengambil napas dalam-dalam, dan seluruh orang mundur 2 langkah. Bagaimana mungkin? Tenaga angin adalah tingkat tenaga dalam yang tinggi, bahkan guru pun tidak bisa menahan serangan dari tenaga ini. Bagaimana dia, seorang pemuda berusia 25 tahun bisa? Charles Ye menyela, apa yang tidak bisa aku lakukan, dia bisa melakukannya. Kita semua terlalu meremehkannya. Fendi Qin terkejut, kalau begitu, dia tidak akan benar-benar mengalahkan Guru Lan, kan? Charles Ye berkata, dulu memang tidak mungkin, tetapi sekarang ada sedikit kemungkinan. Orang-orang di sekitar menahan napas. Meskipun Charles Ye hanya mengatakan bahwa ada kemungkinan, para tetua yang hadir sangat memahami tentang apa arti kemungkinan ini. Kedua master besar itu kalah dari Guru Lan. Dan Eric Ling pergi seorang diri untuk menghadapi Guru Lan. Maka kini ada kemungkinan. Ini cukup menakutkan. Charles Ye melanjutkan, Guru Lan telah menggunakan taktik pukulan sampai sekarang. Ini adalah seni bela diri yang dia pelajari 20 tahun yang lalu. Bahkan, setelah dia terlindung jauh di luar negeri, ia menjadi lebih kuat, lah belum menggunakan seluruh kemampuannya dalam pertarungan ini. Setelah ini, Guru Lan baru akan menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Ketika Fendi Qin mendengar ini, dia merasa sedikit lega, mendengar guru berkata begitu, Eric Ling pasti akan mati. Charles Ye tidak begitu optimis, ia menatap ke depan dengan wajah berat. Di alun-alun Bagua, tatapan Guru Lan ketika menatap Eric Ling berubah, luar biasa, aku bahkan bisa menahan tenaga angin. Kamu lebih kuat dari Charles Ye. Kedatanganku ke Zonghai kali ini, aku merasa lebih bersemangat. Kali ini kamu datang ke Zonghai, aku juga sangat bersemangat. Kamu adalah tangga pijakanku. Aku telah begitu banyak menderita, hanya untuk menunggu hari ini tiba. Eric Ling perlahan mengangkat tangan kanannya, ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Kalau begitu aku akan memperlihatkan padamu hasil latihanku selama 20 tahun di luar negeri. Guru Lan melambaikan tangannya dan menarik pedang dari pinggangnya. Pedang itu bersinar di udara. Hanya mendengar suara, ciat, pedang itu bergetar. Guruku adalah ahli sword power. Dia telah berlatih pedang sepanjang hidupnya dan telah menguasai ilmu sword power. Aku telah berlatih dengannya selama 20 tahun. Pedang ini adalah keterampilan pamungkasku. Awalnya aku menyimpannya untuk bertempur dengan Charles Ye. Tapi tidak kusangka, Charles Ye sedang tidak bisa. Ujung pedang Guru Lan menunjuk langsung ke Eric Ling. Hari ini,
aku akan menggunakannya untuk membunuhmu. Tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia bagiku untuk berlatih ilmu pedang ini. Eric Ling berkata, kalau begitu biarkan aku melihat kekuatan pedangmu. Pedangku bisa membunuh Master. Guru Lan perlahan-lahan mengangkat pedang panjangnya, ia menghentakkan kaki, memegang taktik pedang di tangannya, menginjak 7 langkah berturut-turut dan menebasnya dengan satu pedang. Pedang itu menyilang, menyapu belasan meter, menembus tanah batu marmer, dan menebas ke arah Eric Ling. Terlalu kuat, orang-orang yang melihat adegan ini sangat ketakutan. Bahkan seorang master seperti Charles Ye menjadi pucat ketika dia melihat adegan ini. Ini adalah pertempuran pedang yang legendaris, sangat kuat. Eric Ling sangat stabil. Seberapa kuat sword power itu? Dapat dibandingkan. Sword power adalah mengangkat energi dengan pedang secara menyilang untuk memotong ke segala arah. Sword power juga merupakan bentuk dari tenaga dalam. Jika tenaga dalam diibaratkan dengan besi bulat, maka sword power yang menempa besi bulat ini seperti pisau tajam yang dapat membunuh babi. Benda yang sama-sama dari logam, namun tingkat bahayanya sama sekali tidak pada level yang sama. Setidaknya semua orang menahan napas dan menatap Eric Ling, menunggu Eric Ling terbunuh, tetapi, sword power memang ampuh. Tetapi bagaimana kamu tahu kekuatan rahasiaku? Eric Ling membuka kedua tangannya. Untuk melawan aura pedang yang berasal dari serangan gila ini, tangan Eric Ling terbuka, seperti sayap burung yang terbentang, lalu sayap itu terlipat ke depan. Energi pedang yang bisa menghancurkan batu yang paling keras itu terhalang oleh lengan yang memeluknya. Bagaimana mungkin? Ekspresi wajah Guru Lan berubah. Dia telah menyempurnakan keahlian sword power selama 20 tahun, cukup untuk memotong baja. Sangat tajam, bagaimana bisa hal ini diblokir dengan mudah? Aku sudah bilang, kamu tidak tahu kekuatan rahasiaku. Eric Ling perlahan-lahan membuka tangannya, dan energi sword power dari pedang telah menghilang. Kamu bisa menghindar sekali, tetapi tidak mungkin menghindarinya 2 kali. Guru Lan tidak menyerah, mendengus dingin. Memutuskan untuk melakukan tebasan pedang lagi, dikombinasikan dengan tenaga angin dan meluncurkan serangan gabungan, sehingga Eric Ling benar-benar mustahil untuk melawannya. Dia tiba-tiba berteriak, tubuhnya melompat setinggi 3 meter, otot-ototnya sekuat batang baja, dan dia memegang pedang di tangan kanannya. Pada saat yang sama, tangan kirinya tidak hanya diam, dia juga melakukan serangan tenaga angin. Pedang itu bergerak secepat kilat, dan energi pedang yang ditimbulkannya sangat kuat, menghempas di udara. Ditambah dengan kekuatan tenaga angin, itu sangat berat dan tebal, sanggup untuk memotong gunung dan sungai. Kenapa kamu susah payah berjuang? Eric Ling menghela nafas dan meremas tangannya di udara. Ia menarik serpihan pasir dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya di tanah, seperti koki yang sedang menguleni adonan, menguleni bola campuran tanah, kerikil dan pasir dengan diameter setengah meter. Vireton Nine Realm gaya kedua, pasir jatuh. Eric Ling berteriak, ia menggosok tangannya, dan menghempaskannya ke udara. Serangannya tampak ringan dan lemah. Namun, ekspresi di wajah Guru Lan berubah drastis, dan ia merasa bahwa bola yang dijatuhkan oleh Eric Ling memiliki kekuatan bak gunung, seperti badai pasir yang terjadi di padang pasir, sangat kuat dan benar-benar tak terkalahkan. Celaka. Guru Lan sangat panik dalam hatinya, ia segera mundur dengan sangat cepat. Semua orang tercengang, mengapa Guru Lan malah mundur. Tepat pada saat itu, ia melihat bola sialan itu di tangan Eric Ling, membantingnya ke tanah. Brok, benar-benar seperti air terjun, suara guntur meledak di tanah yang rata. Seluruh kekuatan sword power dan tenaga angin, semua dihancurkan oleh bajingan ini. Tanah berguncang keras, dan sebagian dari alun-alun Bagua yang ditabrak tenggelam ke dalam lubang besar berukuran beberapa meter. Metode macam apa ini? Apakah ini kekuatan manusia? Tidak hanya Guru Lan, tetapi bahkan Charles Ye serta Wisnu Xiao, mereka semua melotot terkejut, seakan bola mata mereka nyaris keluar. Tenaga angin Guru Lan mengalahkan Charles Ye, dan ada tebasan pedang yang lebih kuat.
Dua serangan ini digabungkan, bahkan 3 orang seperti Charles Ye bisa terbunuh. Bagaimana mungkin hal ini dihancurkan oleh seorang pemuda di depan mereka? Apakah keterampilan Eric Ling mencapai titik yang menakutkan? Otak Guru Lan kosong saat ini. Benar-benar menakutkan. Eric Ling ini hanya berpura-pura menjadi babi namun ia bisa menerkam harimau. Dibandingkan dengan kekuatannya, ia jauh lebih kuat, mungkin hanya master yang bisa mengalahkannya. Guru Lan takut Is akan habis di tangannya. Apakah perlu untuk melawan? Hal itu tidak lagi diperlukan. Apakah ia akan mengakui kekalahan secara langsung? Itu terlalu memalukan. Guru Lan tidak punya pilihan selain menemukan pernyataan yang lebih layak. Eric Ling, kekuatanmu bertambah baik. Hari ini aku masih memiliki banyak urusan untuk dilakukan, jadi aku tidak akan terus berurusan denganmu. Selamat tinggal. Guru Lan berbalik dan melarikan diri. Melarikan diri dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Ia menjauh sejauh ratusan meter dalam sekejap. Eric Ling telah mengangkat tangan kanannya lagi, seperti seorang pendekar yang memegang pedang. Mengarahkan ujung jarinya ke Guru Lan yang sedang berlari, dan berkata dalam mulutnya, tipe ketiga, potong utas. Hanya terlihat semua energi terkondensasi menjadi benang seperti jarum di ujung jari Eric Ling, dan tiba-tiba terbang keluar. Benang tipis menyusul Guru Lan 10 kali lebih cepat dari Guru Lan. Mustahil. Guru Lan berteriak dalam hatinya dan melepaskan pedangnya. Sword Power. Pedang ini berisi kekuatan yang ia kumpulkan seumur hidupnya. Pedang itu sangat tebal, kini pedang itu terpotong menjadi 2. Namun, benang itu menembus pakaian seperti ujung jarum, dan dengan ringan menyapu dada Guru Lan. Ah! Guru Lan menjerit dan terhempas di udara. Setelah dia mendarat, tubuhnya terdorong mundur. Semua orang melihat hanya bisa menahan napas. Pedang tajam yang diblokir Guru Lan di depan dadanya tertusuk oleh benang yang dipotong, meninggalkan lubang kecil. Dadanya juga ditembus, meninggalkan sebuah lubang di dadanya. Darah mengucur deras dari dada dan punggungnya. Benang yang dipotong baru saja menembus dadanya, dan itu memiliki efek magis. Jika kepalanya yang menembus, akan ada lubang di kepalanya. Eric Ling benar-benar melukai seorang master seni bela diri pada jarak ratusan meter. Ia terlalu kuat. Charles Ye melompat kaget. Eric Ling bukan hanya seorang master seni bela diri, tangan terakhir yang memotong benang, diam-diam, 100 langkah jauhnya, melakukan tendangan untuk membunuh. Charles Ye tidak bisa membayangkan kekuatan magis seperti itu. Hah! Guru Lan menyemburkan seteguk darah, dan tidak bisa lagi berdiri tegak, ia berlutut di tanah. Aku kalah. Guru Lan mengucapkan sepatah kata dan memuntahkan seteguk darah, aku terlalu angkuh sejak awal. Tuan Ling bukan lagi master seni bela diri biasa. Kali ini aku datang ke Zonghai, aku sangat beruntung untuk dapat melihat metode seperti itu. Aku, Guru Lan telah kalah di tanah Zonghai. Aku pikir kedatanganku ke Zonghai kali ini, aku bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Tanpa diduga, aku bertemu Tuan Ling. Ini adalah takdir. Suara Guru Lan menjadi lebih rendah dan lebih rendah, dan akhirnya seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Baru saja Eric Ling menembus organ dalamnya, meskipun tidak fatal, dia tidak bisa pulih setidaknya selama setengah bulan. Guru, guru, mereka dengan cepat bergegas ke depan, berteriak dengan keras. Tangisan keras ini membuat hati semua orang merasa ketakutan. Ini adalah Guru Lan. Dia dipukuli sampai sekarat oleh Eric Ling hanya dengan 3 serangan. Hening, mati. Generasi pertama master seni bela diri, keberadaannya yang membuat seluruh Zonghai menjalani 20 tahun dalam mimpi buruk, dikalahkan oleh Eric Ling. Semua orang di lapangan merasa bahwa pandangan mereka telah disegarkan. Hanya Muskelbone dan Karina yang berteriak keras. Jangan menangis begitu muram, dia tidak mungkin mati. Aku tadi menghindari bagian mematikannya. Eric Ling berkata dengan nada bicara yang datar, aku, Eric Ling, jika melakukan perbuatan yang baik, aku akan membalas budi, jika ada dendam, aku akan membalasnya.
Guru Lan dan aku memiliki dendam yang mendalam. Aku juga masih ingin berterima kasih padanya karena telah mengangkatku menjadi muridnya. Namun jika aku membunuhnya, bukankah sepertinya aku terlihat sangat kejam? Terima kasih Master. Karina berbalik dan berlutut di kaki Eric Ling. Muskelbone juga berlutut dan bersujud kepada Eric Ling sebagai ucapan terima kasih. Eric Ling dengan dingin berkata, "Jangan terburu-buru untuk berterima kasih padaku. Aku tidak membunuh Guru Lan karena dia tidak menyakiti para master dunia ilmu bela diri kali ini. Tapi berbeda dengan kalian." Keduanya terkejut. Eric Ling melanjutkan, "Kalian baru saja melintasi dunia ilmu bela diri dan menyebabkan 7 orang meninggal dan 35 orang cedera. Aku harus selalu memberikan penjelasan bagi para pahlawan di Zonghai." Muskelbone dan Karina saling bertukar pandang, lalu mereka mendekat ke kerumunan dan langsung berlutut. "Maafkan kami. 3 tusuk, 6 lubang. Mohon maafkan aku Tuan Ling." Muskelbone mengeluarkan pisau pendek dan mengarahkannya ke tangan, kaki, dan dadanya. 3 tusukan itu menembus tubuhnya, mengeluarkan 6 lubang luka yang mengeluarkan darah. "Aku menusuk wajahku, tolong ampuni aku, Tuan Ling." Karina menggunakan pisau pendek untuk membuat sayatan yang mencolok di wajahnya. Kulit dan dagingnya terbuka, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Setelah semuanya selesai, keduanya bersujud kepada Eric Ling lagi. Apakah ini sudah cukup? Eric Ling tidak menyangka mereka bertindak begitu cepat. Terutama Karina, dia jelas sangat cantik, wajahnya sangat halus dan cantik. Sekarang berarti ia menjadi cacat. Sungguh tindakan yang kejam, dan mereka mengambil inisiatif untuk menghukum diri mereka sendiri terlebih dahulu. Sikap rendah hati dari mereka membuat Eric Ling tidak tega untuk melanjutkan hukuman kejamnya. "Bawa mastermu turun untuk diobati. Setelah dia sembuh, kalian bertiga secara pribadi harus meminta maaf kepada dunia ilmu bela diri. Nasib kalian akan diperhitungkan nantinya." Eric Ling memberi perintah, "Selama periode ini, kalian bertiga tidak diizinkan meninggalkan Zonghai. Jika tidak peduli jika sampai ke ujung dunia, aku akan membunuh kalian. Pergi." Muskelbone dan Karina hanya ingin mendapat keringanan. Mereka membawa Guru Lan yang tidak sadarkan diri di punggung mereka dan pergi dengan cepat. Jika Eric Ling membunuh mereka bertiga hari ini, hal itu bisa dikatakan sangat mudah. Tapi Eric Ling tidak melakukan itu. Karena budi baik. Bagaimana mungkin? Eric Ling tidak pernah menjadi orang yang baik. Eric Ling tentu memiliki rencana yang lebih besar. Guru Lan tidak bisa mati sebelum dia secara resmi naik ke supremasi Zonghai. Jika tidak, segera setelah Guru Lan meninggal, dunia ilmu bela diri akan sepenuhnya kehilangan ancaman dari luar, dan orang-orang ini dapat berubah pikiran setiap saat. Hanya Guru Lan yang tersisa. Hanya jika dia tidak meninggalkan Zonghai, dia bisa mengancam dunia ilmu bela diri Zonghai setiap saat. Dengan cara ini, orang-orang besar di dunia ilmu bela diri selalu bisa ia genggam, dan mereka mau tidak mau harus menempatkan Eric Ling di posisi atas. Eric Ling bukanlah pendatang baru dan harus terus menjadi pembantu. Semua nama orang-orang besar di dunia ilmu bela diri ini sangat buruk. Eric Ling perlahan berbalik dan melihat para tetua di lapangan. Master Ling yang hebat dan perkasa, tiada duanya di Zonghai. Raphael Gong berbicara lebih dulu, ia mengacungkan tinjunya untuk memberi hormat. Michael Beitang dan Laura Gong juga menggemakan seruan, Master Ling yang hebat dan perkasa, tiada duanya di Zonghai. Dengan adanya 3 orang ini yang memimpin, semua orang mengikutinya. Akhirnya, semua penonton berteriak serempak, Master Ling yang hebat dan perkasa, tiada duanya di Zonghai. Tiada duanya di Zonghai. Suara itu menggelegar dan bergema. Tidak berhenti menggema. Raphael Gong mengambil kesempatan dari situasi ini dan berkata, Master Ling telah memusnahkan musuh di Zonghai, membalikkan keadaan, menyelamatkan Zonghai dari api dan air, dan memberikan kontribusi tak ternilai untuk Zonghai. Sesuai kesepakatan, aku mohon kepada Master Ling untuk menjadi Raja Zonghai. Aku dari Akademi Bumi Raya, aku sangat mendukung.
Ucapan Rafael Gong memainkan peran besar dalam kemajuan situasi ini. Wisnu Xiao dan Charles Ye menjadi sangat pasif. Wisnu Xiao sangat enggan mengikuti petisi ini. Sebelumnya, 100 tinju meminta Nenek Si untuk merekrut Eric Ling, namun ditolak. Sekarang, Eric Ling akan menjadi Raja Zonghai. Wisnu Xiao hanya merasa wajahnya tidak ada hubungannya. Dia menoleh untuk melihat Charles Ye dan menunggu respon Charles Ye. Semua orang menunggu respon dari Charles Ye. Charles Ye tampak canggung. Secara intelektual, dia harus memenuhi perjanjian. Tapi dalam hatinya, dia tidak bisa menerima bahwa seorang anak laki-laki berusia 25 tahun berada di atas dirinya. Sebelumnya, ia ingin membunuh Eric Ling untuk meredakan amarah Guru Lan. Hal ini dipimpin oleh Akademi Charles. Pembentukan organisasi, pembubaran SPZ dan Brigade Keluarga Tang juga dipimpin oleh keluarga Ye. Jika Eric Ling menjadi raja, bagaimana mungkin dia tidak membalas perbuatannya? Rafael Gong berdiri lagi dan mendesak Charles Ye dengan mengatakan, Tuan Ye, Tuan Ling telah mencapai prestasi yang tidak dapat kamu capai. Kita juga telah menyepakati ini sebelumnya. Apakah kamu ingin menjilat ludahmu sendiri dan merusak kepercayaan kita? Charles Ye dengan canggung berkata, kita memang telah membuat kesepakatan sebelumnya. Pada prinsipnya, aku harus mendukung Eric Ling sebagai raja. Tapi aku bukan Raja Zonghai lagi. Aku tidak memiliki hak untuk itu. Sungguh tidak tahu malu. Bahkan jika kamu bukan Raja Zonghai, Akademi Charles Anda masih merupakan salah satu kekuatan Zonghai dan masih memiliki hak untuk berbicara. Kamu hanya mencari alasan, ini sungguh tidak baik. Eric Ling tersenyum, sepertinya Tuan Ye masih merasa bahwa aku tidak cukup memenuhi syarat. Jika kamu tidak puas, maka aku harus berbicara sedikit lebih terus terang. Charles Ye berteriak dalam hatinya, bagaimana bisa kamu menggertak orang seperti itu? Fendi Qin berkata, jangan-jangan kamu berani membunuh Master Ye. Jika bukan karena aku, Guru Lan sudah menjadi Raja Zonghai. Jika bukan karena aku, Akademi Charles milikmu akan dibubarkan. Sekarang kesepakatan yang kamu buat sendiri, kamu malah melanggarnya. Apa kamu tidak malu? Eric Ling tidak memberinya wajah. Jika kamu tidak menyetujuinya, apakah kamu bisa menebak apa yang akan aku lakukan? Hahaha. Eric Ling tertawa, tentu saja, aku tidak akan membunuh Charles Ye. Tapi aku akan memberitahu Guru Lan, aku tidak peduli dengan urusan Zonghai. Dek, Charles Ye tersentak dalam hati. Benar-benar kejam. Tidak heran kamu tidak membunuh Guru Lan, kamu ingin menahannya di Zonghai. Ternyata ia menggunakan Guru Lan untuk menekan dunia ilmu bela diri. Charles Ye tiba-tiba merasa bahwa Eric Ling berani dan strateginya sangat mendetail, ia adalah lawan yang sangat berbahaya. Charles Ye tidak berdaya, ia mengertakkan gigi, oke. Aku akan mengakuimu sebagai Raja Zonghai. Wisnu Xiao menjadi frustrasi. Awalnya, dia mengharapkan Charles Ye untuk melawan Eric Ling. Sekarang Charles Ye telah mengakuinya. Dia pun harus mengakuinya juga. Aku, Wisnu Xiao, bersedia memimpin 100 tinju dan mengakuimu sebagai Raja Zonghai. Ketiga pasukan itu menyerah. Eric Ling menghela napas lega. Dengan senyum cerah di mulutnya, ia berkata, baiklah. Setiap orang adalah orang yang dapat dipercaya. Aku sangat senang. Rafael Gong berkata dengan keras, puja Master Ling. Puja Master Ling. Semua orang memuja. Semua, bubarlah. 3 hari kemudian, datanglah ke Akademi Bumi Raya untuk rapat. Ada hal penting yang ingin aku umumkan. Eric Ling melambai kepada semua orang untuk menyuruh mereka pergi. Masa membubarkan diri dengan terburu-buru. Selamat. Rafael Gong berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Eric Ling berkata, perbuatan baik bos membawa keberuntungan bagimu dan Akademi Bumi Raya. Rafael Gong berkata, Raja Zonghai hanyalah sebuah gelar, tetapi masih perlu melalui beberapa proses. Hanya butuh 3 hari untuk menyelesaikan proses ini. Michael Beitang berkata, Raja Zonghai memiliki stem. Saat ini stem itu ada di tangan Charles Ye.
3 hari lagi, dia perlu membawa stem itu. Setelah memiliki stem itu, Master Ling benar-benar resmi menduduki posisi ini. Eric Ling mengangguk, baik. Rafael Gong berkata, tetapi yang paling penting adalah pergi ke kuil Gunung Timah. Harap Master Ling ikut denganku. Baik. Eric Ling mengikuti Rafael Gong dan mendatangi Guru Perrin. Master Ling benar-benar luar biasa, seorang jenius muda, tidak ada tandingannya di Zonghai. Kali ini dunia ilmu bela diri dapat diselamatkan dari kemalangan, berkat cara luar biasa dari Master Ling. Purin mengangkat satu tangan. Sikapnya penuh hormat. Aku, mewakili 13 juta orang warga Zonghai, berterima kasih kepada Master Ling atas perbuatan baiknya. Itu terlalu berlebihan. Eric Ling menghela nafas lega. Guru Zaini, pendiri kuil Gunung Timah, menciptakan sekolah ilmu bela diri Zonghai, dan memberikan kontribusi besar untuk pertahanan Zonghai melawan musuh dari luar. Kebajikan semacam ini membuat Eric Ling kagum. Selain itu, meskipun Eric Ling tidak tahu banyak tentang proses menjadi penguasa Zonghai, ia juga menduga bahwa selama periode ini, kuil Gunung Timah memainkan peran yang sangat penting. Master Ling, tolong ikut aku akan membawamu menemui Master. Guru Perrin membawa Eric Ling pergi dari Gunung Gundul. Eric Ling mengikutinya, ia merasa sangat penasaran. Guru Perrin adalah cicit dari Guru Zaini, ternyata dia bukan Master dari Gunung Timah. Jadi siapa Master ini? Dengan peristiwa besar yang terjadi hari ini, yang mempengaruhi nasib seluruh dunia ilmu bela diri Zonghai, bagaimana mungkin Master ini tidak muncul? Apakah dia ingin berpura-pura seperti ini? Setelah meninggalkan Gunung Gundul, Fendikin langsung berlutut di depan Charles Ye dan berkata dengan lantang, Master, selamatkan aku. Charles Ye menghela nafas, Fendikin, bangun dan bicaralah. Wajah Fendikin menjadi pucat, kali ini aku telah menghina Eric Ling, dan aku juga mengusik keluarga Tang dan Ma yang diurus oleh Eric Ling. Sekarang Eric Ling ingin dirinya menjadi Raja Zonghai. Untuk itu, ini pasti akan berdampak pada keluarga Qin. Tolong bantu aku, Master. Charles Ye berkata, kamu bangun dulu. Fendikin berkata, Master, jika kamu tidak berjanji untuk menyelamatkanku, aku tidak akan bangun. Charles Ye sedikit mengernyit, Fendikin, kamu terlalu terburu-buru. Sekarang Eric Ling belum menjadi penguasa. Stemnya masih di tanganku, dan kita masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan semuanya. Fendikin hanya mendongak ke atas. Charles Ye berkata, kamu kembali dan tunggu beritanya dulu. Aku akan menemukan cara untuk menghadapinya. Fendikin tidak benar-benar tidak berdaya, ia hanya bisa membawa keluarga Qin untuk pulang. Dia gemetar dan tidak sempat memikirkan perutnya. Fendikin merasa sangat takut. Hani Qin berkata, kakak, aku khawatir keluarga Ye akan mengorbankan keluarga Qin kali ini untuk melindungi diri. Fendikin menggertakkan giginya dan berkata, inilah yang paling aku khawatirkan. Saya adalah murid bawahan Master. Aku melawan Eric Ling sebelumnya. Jika Master ingin melindungi dirinya sendiri, dan mendorongku keluar adalah cara yang paling aman. Hani Qin bertanya, apakah Master Ye bisa sampai melakukan hal itu? Fendikin berkata, aku tidak tahu. Tapi kita harus memikirkan kemungkinan terburuk. Hani Qin berkata, sekarang selain meminta maaf kepada Eric Ling, apalagi yang bisa kita lakukan? Mata Fendikin terlihat lemas, ya, selain meminta maaf kepada Eric Ling, tidak ada yang bisa kita lakukan. Eric Ling. Dia memiliki kekuatan Master sejak awal, dia benar-benar hanya berpura-pura lemah, dia menunggu kedatangan Guru Lan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Manusia ini, dia terlalu licik. Kita kalah sejak awal. Hani Qin sangat menyesal, jika kita tahu bahwa Eric Ling seperti ini, keluarga Qin pasti tidak akan berani membuat masalah dengannya. Di puncak bukit di seberang Gunung Gundul, semua orang merasa tegang. Hingga Eric Ling mengalahkan Guru Lan. Semua orang di sana merasa sangat terkejut, mereka juga sangat bersemangat. Namun setelah itu, mereka dibuat terkagum-kagum. Eric Ling, apakah dia seorang manusia?
Terutama Johannes Tang dan Joseph Tang, mereka bahkan lebih terkejut sampai jatuh terduduk di tanah, sekujur tubuh mereka bergetar. Tadinya, kedua orang itu juga menyalahkan Tuan Ling karena membuat keluarga Tang dalam masalah, mengancam untuk memutuskan hubungan dengan Eric Ling. Sekarang, setelah mereka melihat ini semua, mereka hanya berpikir bahwa mereka adalah badut. Bloody Mary berkata, "Kalian berdua, tidakkah kalian ingin pergi? Sekarang, mengapa kalian tidak pergi?" Joseph Tang berkata dengan ngeri, "Itu karena aku tidak tahu fakta yang sebenarnya. Tuan Ling sangat cakap, sangat jauh dari aku yang hanya sebesar semut." Johannes Tang berkata, "Aku akan segera menemui Tuan Ling dan meminta pengampunannya." Bloody Mary tampak jijik. Tuan Ling adalah pria yang penuh kasih sayang dan budi baik. Jika bukan karena permintaan Tuan Tang, kamu pikir Tuan Ling mau bertanggung jawab atas keluarga Tang? Johannes Tang duduk di tanah dan berkata dengan bodoh, "Aku bersalah. Aku selalu berpikir bahwa Tuan Ling mendambakan kekuasaan dan kekayaan keluarga Tang. Sampai hari ini aku baru mengetahui jika dia benar-benar sakti." Area Sky High Villa, Villa nomor 1. Charles Ye langsung kembali ke ruang kerja dan minum teh dengan terburu-buru. Tiga bersaudara Ye dan Wendy Xian mengikuti dengan cermat, dan mereka berdiri di samping Charles Ye dengan tegang, bahkan mereka tidak berani bernapas. Setelah minum segelas besar air, Charles Ye merasa sedikit waras dan berkata, "Aku telah membuat kesalahan, sejak awal aku sudah membuat kesalahan. Mataku terlalu rabun. Tuan Ling kemampuan yang natural menggerakkan bumi, dan aku tidak menyadarinya. Bahkan sebelumnya aku ingin membunuh Eric Ling dengan alasan melindungi kedamaian Zonghai. Benar-benar konyol. Sekarang tiga kubu di Zonghai menatapku, mereka pasti menatapku seolah aku ini badut." Charles Ye sangat menyesal. Kali ini, dia tidak hanya dihancurkan oleh Eric Ling, tetapi dia juga menghancurkan dirinya sendiri. Dalam kasus Gunung Gundul, Eric Ling menggunakan dia sebagai tangga pijakan. Metode anak ini tidak sederhana. Lego berkata, "Ayah, posisi Raja Zonghai tidak bisa direbut. Stem Guru Zaini tidak boleh diberikan kepada Eric Ling." Lego berkata dengan lebih berani, "Tentu saja, Eric Ling tidak boleh menjadi penguasa Zonghai. Jika tidak, Akademi Charles akan menderita. Aku tahu, tapi sekarang aku tidak bisa menghentikannya." Charles Ye sangat tidak senang. Wendy Xiang tiba-tiba berkata, "Master, di Zonghai, bukan berarti tidak ada yang bisa menghentikannya." Mata Lego berbinar. "Wendy Xiang, apa maksudmu? Katakan saja secara langsung." Wendy Xiang berkata, "Selama penguasa kuil di Gunung Timah tidak setuju dengan diangkatnya Eric Ling sebagai penguasa, Eric Ling pasti bisa dikalahkan." Untuk waktu yang lama, Lego tiba-tiba berkata, "Ini mungkin akan sangat sulit." Master Diana selalu bersikap netral. "Jangan katakan tentang urusan Zonghai. Setelah Eric Ling berhasil melakukan semua ini untuk Zonghai, Master Diana pasti mendukungnya. Setelah itu, semua orang pasti akan menyukainya. Ini adalah tempat paling terang baginya." Wendy Xiang berkata, "Kita tarik saja orang dari provinsi Qian itu untuk ikut dalam permainan. Dia pernah menulis surat untuk Master. Dapat dilihat bahwa dia bermaksud untuk berteman dengan Master. Jika ada orang dari provinsi Qian bersedia maju untuk menengahi, Akademi Charles masih memiliki harapan." Orang dari provinsi Qian. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Provinsi Qian terletak di seberang sungai yang berbatasan dengan Zonghai. Untuk waktu yang lama, kedua pihak itu saling tidak berhubungan. Tapi Charles Ye dan para tetua terkenal di provinsi Qian saling mengenal dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa mereka akan sangat mudah untuk menjalin hubungan. Lego berkata, "Ayah, aku pikir ini bisa berhasil. Aku lebih memilih orang dari provinsi Qian daripada Eric Ling." Charles Ye melambai kepada semua orang, "Kalian semua keluar, biarkan aku memikirkannya sendiri." Gunung Timah sangat besar, juga sangat misterius, bahkan acara Zonghai Combat yang diadakan setiap 3 tahun sekali, itu pasti diadakan di Gunung Timah.
Gunung Suci Zonghai memiliki reputasi yang baik. Sejak Guru Zaini mendominasi Zonghai 200 tahun yang lalu, Gunung Timah telah menjadi tempat paling misterius di Zonghai. Ketiga kubu saling bersaing, dan mereka tidak berani menghina Gunung Timah. Lalu seseorang berkata, Gunung Timah sangat misterius, mengapa tidak menyebutnya kuil Taois Zonghai? Ini memang sebuah misteri. Eric Ling juga memiliki pertanyaan ini di benaknya. Mengikuti langkah Perrin, Eric Ling melintasi Gunung Gundul, menyusuri punggung bukit, melewati puncak bukit, dan sampai di bukit lain. Bukit ini sedikit lebih pendek dari Gunung Gundul. Tapi ada sebuah danau di puncak gunung. Di tengah danau itu ada sebuah pulau, dan di pulau itu ada sebuah bangunan yang tinggi. Jika dilihat dari kejauhan, bangunan itu tampak kuno. Ada sebuah jembatan batu yang menghubungkan tepi danau sampai ke pulau itu. Raphael Gong berhenti di pinggir danau. Master Ling, aku tidak masuk, aku akan menunggumu di sini. Klik. Eric Ling mengangguk, kemudian Is mengikuti Guru Perrin dan melewati jembatan batu, selangkah demi selangkah menuju pusat danau. Laura Gong dan Michael Beitang juga berhenti di tempat Raphael Gong, mereka menatap punggung Eric Ling yang perlahan menjauh. Laura Gong menunjuk, ayah, inikah paviliun gading? Raphael Gong, benar, ini adalah paviliun gading yang sebenarnya. Guru Deva tahun itu jatuh dari tempat ini. Guru Zaini datang ke sini dan mendirikan paviliun gading. Paviliun gading ini adalah tempat di mana Guru Zaini berlatih pencerahan. Laura Gong menarik napas dalam-dalam, apakah Guru Perrin akan membawa Eric Ling ke istana Guru Zaini? Laura Gong tiba-tiba menerka-nerka. Jika Anda bisa memenangkan juara pertama di Kombat Gunung Timah, ia juga memiliki kelayakan untuk masuk ke tempat ini. Sayang sekali, ia tidak beruntung. Raphael Gong berkata, ya, aku juga pernah pergi sekali. Paviliun Gading adalah tanah suci para pejuang Zonghai dan tempat lahirnya kekuatan Zonghai. Tuan Ling telah mencapai keberhasilan untuk Zonghai, tentu ia bisa masuk. Laura Gong berkata, aku sangat ingin melihat tempat di mana Guru Zaini tercerahkan dan berlatih. Michael Beitang berkata, Laura, 3 tahun lagi, jika kamu memenangkan kombat di Gunung Timah, kamu akan dapat memasukinya. Ada tempat kelahiran Master, api yang melahirkan Taois Zonghai. Laura Gong berkata, aku mendengar bahwa Master Diana adalah orang yang luar biasa. Mengapa dia tidak mengambil tindakan kali ini dalam masalah yang menimpa Zonghai? Raphael Gong berkata, Master Diana adalah adik perempuan Deva. Deva meninggal di tangan Guru Lan, dan urusan Gunung Timah diserahkan kepada Diana, namun gaya kepemimpinan Diana sangat berbeda dengan Deva. Laura Gong berkata, apa perbedaannya? Raphael Gong berkata, Deva memiliki hati yang penuh kasih sayang, tidak takut untuk mengorbankan kehidupannya untuk Zonghai. Sedangkan Diana adalah seorang yang kejam, ia bisa membunuh jika dia tidak menyukai sesuatu. Tidak peduli nasib di Zonghai. Orang bilang bahwa Diana tinggal di paviliun gading selama 20 tahun dan tidak pernah keluar. Bahkan aku pun tidak pernah bertemu dengannya. Kali ini Eric Ling akan menemui Diana, entah apakah itu hal yang baik atau buruk.